Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Anggreni, NIM 1914100001 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Syaiful Bahri SAG MMCHCM selaku dosen pengampu MSDI. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tantangan MSDI. Tantangan internal. Faktor-faktor internal organisasional adalah atribut-atribut yang mencerminkan kondisi organisasi saat ini dan arahnya ke masa mendatang. Praktik-praktik manajemen sumber daya manusia termasuk perencanaan tenaga kerja haruslah selaras dengan 4 elemen organisasional seperti tujuan organisasi, sumber daya finansial, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Faktor internal. Nah, faktor internal ini yang pertama tujuan organisasi ya. Tujuan organisasi adalah objek di mana organisasi mengarahkan sumber-sumber daya dan perhatiannya yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan nilai sosial dan tanggung jawab masyarakat. Yang kedua yaitu sumber daya finansial. Mengetahui sebab-sebab yang membatasi sumber daya finansial akan dapat mempengaruhi bidang-bidang seperti kompensasi, negosiasi, karyawan, pelatihan dan rekrutmen. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kompensasi akan menentukan tingkat gaji dan jenis tunjangan yang ditawarkan. Selanjutnya yaitu adanya budaya organisasi. Budaya organisasi adalah keyakinan dan asumsi dasar yang mengikat kebersamaan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi mewarnai sikap dan perilaku yang bermanifestasi dalam interaksi sosial antar anggota perusahaan. Yang keempat yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi adalah hubungan pelaporan formal tingkat dan jenis divisi pekerja serta merupakan alat mengordinasikan sebagai bagian dalam organisasi dalam bekerja. Adapun tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan-perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal yang dapat menyulitkan dan menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Adapun sumber tantangan eksternal yang pertama yaitu keadaan dan perubahan tenaga kerja. Keadaan tenaga kerja yang mempunyai aneka macam latar belakang budaya, nilai usia, tingkat pendidikan, dan kemampuan yang dibawa pegawai ke dalam organisasi mempunyai dampak terhadap MSDM dalam upaya mengembangkan praktek-praktek dan kebijakan sumber daya manusia yang tepat. Dan yang kedua yaitu keadaan dan perubahan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, teknologi akan terus berubah dalam arti akan ditemukan berbagai alat yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia yang lebih baik, efektif dan efisien, dan lain-lain. Pada masa yang akan datang, tentu saja akan ditemukan berbagai teknologi baru yang lebih efisien dan efektif untuk melakukan pekerjaan. Selanjutnya, yang ketiga, keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan. Keadaan dan aktivitas ekonomi yang senantiasa mengalami perubahan dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan pemerintah menaikkan suku bunga. Yang keempat yaitu keadaan dan perubahan pemerintahan. Tantangan ini menyangkut keharusan memenuhi peraturan pemerintah yang dapat berubah-ubah. Misalnya peraturan mengenai ketenaga kerjaan seperti peraturan upah minimum, keharusan perusahaan mendirikan serikat buruh, tidak diperkenankannya perlakuan yang berbeda karena usia, jenis kelamin, dan suku, ras, dan lain-lain. Nah, adapun tantangan individualnya. Persoalan sumber daya manusia pada tingkat individu mengarah pada keputusan yang berhubungan dengan karyawan secara spesifik. Tantangan individu ini biasa mempresentaskan apa yang sedang terjadi pada organisasi yang besar seperti pengaruh teknologi terhadap produksi karyawan. Yang pertama yaitu keanekaragaman tenaga kerja, yang kedua produktivitas, dan yang ketiga perilaku etis. Selanjutnya tantangan sosial politik. Ilmu dapat dimengerti sebagai pengetahuan tentang struktur dan perilaku dunia natural dan fisik yang menuntut adanya sebuah pembuktian dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu yang berusaha menerangkan keberadaan sebuah fenomena lazimnya diupayakan melalui proses penelitian, yaitu untuk menjawab pernyataan mengapa sesuatu terjadi atau mengapa gejala-gejala sosial tertentu muncul dalam masyarakat. MSDM sangat memerlukan sekali anggota MSDM yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan tertentu, dan pengalaman yang cukup.
dengan maksud agar mempunyai kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasi, apalagi dalam era yang saat ini atau globalisasi, sangat membutuhkan sekali orang-orang yang berkompeten dalam mengelola sebuah organisasi. Baik, itulah penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.